Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, ini informasi yang membanggakan. Dua putri asal Papua membuktikan diri mampu menggapai mimpi setinggi langit. Emang bener-bener di langit ini. Iya beneran ya, ini literally di langit karena keduanya berhasil masuk jajaran penerbang maskapai Garuda Indonesia setelah menjalani pendidikan penerbangan di New Zealand dan juga standarisasi izin terbang Indonesia. Ya, inilah pemirsa, Vanda Astri Korisano dan juga Marta Itar yang menjadi pilot wanita pertama dari Papua yang bergabung di Garuda Indonesia. Keduanya mendapat beasiswa dana otonomi khusus Pemprov Papua untuk menempuh pendidikan di Nelson Aviation College, Selandia Baru sejak 2014. Vanda dan Marta tercatat meraih penghargaan sebagai penerbang terbaik sepanjang tahun untuk mahasiswa internasional. Mereka juga mendapatkan sertifikasi Private Pilot License, Commercial Pilot License, dan Multi-Engine Instrument Rating. Selulusnya dari Selandia Baru, mereka melanjutkan ke sekolah penerbangan di Jakarta, kemudian mendapatkan sertifikasi Indonesia DGCA Pilot License, perjuangan Pilot License. Perjuangan mereka berbuah manis saat diterima sebagai pilot Garuda Indonesia di bulan Juni 2019 sebagai pilot perempuan pertama di Garuda yang berasal dari Papua. Keren. Keren. Nah, kita langsung didatangi oleh yang membanggakan tadi, meskipun satu, tapi nanti satunya kita hubungi lewat Skype ya. Ini sudah ada Vanda di sini, nanti Marta kita akan hubungi lewat Skype. Dan juga ada Cap Bambang yang merupakan Direktur Operasional Garuda Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Cap Bambang Adi Surya, Direktur Operasional, dan juga Vanda Korisano. Pagi, Vanda. Pagi. Saya akan ke Vanda dulu ya, Cap ya. Vanda, ini bagaimana nih pada saat kamu diterima sebagai pilot perempuan pertama dari Papua di Garuda? Awalnya sih kayak nggak pikir bakal ya. Oh, tapi kamu pas nggak nyangka, kamu kan peringkat terbaik loh di sekolah Nelson di Selandia Baru. iya, tapi kan Garuda jadi kayak Ini lagi Garuda. maksudnya ininya apa, tesnya kan banyak sekali kan. Ada berapa ya total? 12. Iya, ada 12. Terus pas dapat email itu bulan Juni kemarin, dapat email terus kayak lihat apa masih shaking gitu, kayak nggak percaya gitu loh, kayak soalnya kan kayak pada saat masuk di penerbangan Dream Airline itu saya mau kerja di Garuda. Betul, gitu. itu kan parameter ya, parameter penerbangan Indonesia ya, Garuda Indonesia gitu. Tapi kita juga bertanya ya kepada Marta. Marta nih bergabung bersama dengan kami langsung dari Jayapura. Dengan dari Jayapura, sambungan Papua. Sky. Selamat pagi. Di sana berarti sudah Marta Itar. Oh, di sini Marta. Oke. Selamat siang berarti waktu Indonesia bagian timur, Marta. Di sini udah jam 11 ya. Siang Marta, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, seneng dong pastinya ya. Kalau kata si Vanda nih, dia masih shaking, kaget pertama kali waktu dapat email Juni lalu. Kamu gimana? Kalau saya, ya puji Tuhan, perasaan saya sangat bangga dan juga kaget ya seperti Vanda. Oke. Nah, untuk informasi, kalau Vanda kan diterima di Garuda Indonesia. Kalau Marta ini diterima di Citylink, betul ya? Akan bekerja di Citylink. Nah, betul kan? Saya langsung ke Captain deh sekarang. Cap, bagaimana nilai-nilai mereka, Cap? Mereka diterima karena untuk diversifikasi atau memang kemampuan mereka yang hebat sekali? Jadi memang kami dari Garuda itu memang tidak memberlakukan diskriminasi atau diversifikasi segala macam. Jadi kita menggunakan tes yang umum dan spesifik khusus untuk rekrutmen pilot Garuda dengan standar yang boleh dibilang kami menentukan standar cukup tinggi karena kita ranking, kemudian seleksinya cukup panjang dan kita akan ambil putra-putri terbaik bangsa dari seluruh wilayah Indonesia untuk diterima di PT Garuda Terlepas Indonesia. apapun asal muasal daerahnya. Dua sekaligus loh ini pilot dari Papua. Ada alasan tertentu nggak ada? Atau murni karena nilai dan mereka layak ya? Nilai mereka bagus, kemudian layak, dan kami juga sangat bangga gitu ya, putra-putri Papua itu ternyata prestasinya bagus. Gitu. Jumlah pilot wanita sekarang kira-kira berapa? Ada 45 di Garuda Group. Termasuk mereka? Ya, belum. Mereka belum. Jadi berarti saat ini sudah 45 ya. 7 ya kalau mereka nanti bergabung. Lebih ya mungkin. Iya. Oke, wow luar biasa. Nah, Vanda boleh diceritain nggak waktu itu pengalaman sekolahnya sampai akhirnya menjadi yang terbaik gitu? Apa sih yang bisa kamu lakukan cita-citanya memang dari gitu? dulu mau jadi pilot? Dari kecil sih enggak ya, soalnya kayak Berubah-berubah. dari kecil ya berubah-berubah. Saya kayak anak kecil lah ya. lihat kayak pengen Tapi jadi SMA dokter. mungkin udah iya, pas punya SMA ketetapan kan, hati gitu.
suka bahasa Inggris ya. Terus sama emang dari kecil udah suka sama bandara. Jadi kayak lihat, wah jadi... Oh, kamu tinggal dekat bandara nggak? Enggak jauh, soalnya ya cuma jemput papa sih waktu kecil, jadi senang banget ke Kamu asli dari bandara. mana? Aslinya dari Waropen, tapi lahir besarnya di Jayapura. Di Jayapura. Oh, jadi suka ngeliat bandara. Iya, senang banget gitu aja, kayak beda aja vibe-nya gitu Beda kan. oh, I belong here gitu ya. Oh, saya di sini tempat saya. Kalau Marta gimana? Ceritanya sama nggak, Marta? Saya mulai dari SMA. Waktu itu papa saya bawa miniatur pesawat, kebetulan itu pesawat Garuda. Dari situ saya langsung berpikir, wah, kayak kira-kira saya bisa nggak ya jadi pilot. Dari situ langsung saya tekuni. Oke. Ini kan pekerjaan yang menantang ya. Kita ke Marta dulu ya. Ini pekerjaan yang menantang ya. Tingkat resiko juga tinggi, ya kan? Tingkat standarisasi juga tinggi, pendidikan juga tinggi, fisik juga harus prima. Nah, kamu pernah sempat ragu, apakah mungkin saya? Kan pilot perempuan itu tidak banyak di seluruh Indonesia, apalagi juga di dunia. Iya, benar sekali. Tantangan itu pastinya ada ya, tapi saya orangnya itu kalau sudah menentukan goal, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai goal itu. Jadi pada saat ada tantangan itu justru memotivasi diri saya, sehingga akhirnya saya berusaha terus belajar tekun dan berdoa, dan akhirnya bisa sampai saat ini. Apa tantangan terberat? Tantangan terberatnya sih menurut saya waktu selama sekolah sampai pada saat tahapan tes ini itu peer pressure ya, kayak banyak sekali pilot di Indonesia yang juga mempunyai kualifikasi yang sama dengan saya. Tantangan terberat itu saya harus menunjukkan apa sih yang beda dari saya sehingga akhirnya saya bisa diterima di airline tersebut. Oke. Apa yang beda dari kamu kalau gitu? Kalau yang berbeda dari saya itu saya orangnya selalu fokus, dan juga ketika saya sudah menentukan target atau standar, saya akan terus mengikuti atau mematuhi standar tersebut. Luar biasa, pantang menyerah ya. Ya, dan dia konsentrasi tinggi. Fanda juga gitu. Fanda gitu nggak sih? Dengan yang ini bedanya Ya, mungkin pernah ngerasa ragu apakah minder, perempuan mampu nggak sih jadi pilot? Waktu itu pas di sekolah sih awal-awalnya ya, tapi karena instruktur saya dia selalu bilang kayak nggak usah kamu lihat kayak gini, apa namanya, biarpun kamu perempuan, tapi kamu harus nunjukin kalau kamu juga bisa kayak yang lain gitu. Jadi kayak tiap hari dinasehatin sama guru-guru juga kayak gitu. Jadi kayak motivasi juga kan. Betul. Nah, sekarang kamu berada di bawah naungan Kapten Bambang nih yang mengsupervisi seluruh pilot-pilot di Garuda Group gitu kan. Nah, Cap, kalau dilihat mereka ini memang kemampuannya melebihi rata-rata, lebih baik dibanding laki-laki, atau sebenarnya tidak ada perbedaan antara pilot laki-laki dan pilot perempuan? Nah, tapi nanti dulu jawabannya Cap ya. Kita tahan dulu, kita pengen tahu memang perbedaannya pemirsa, tapi tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Ya, saya langsung ke Kapten Bambang, Cap, untuk perbandingan ya. Tadi Kapten katakan pilot perempuan di Garuda kan 45, sekarang 47. Pilot laki-lakinya berapa? Sekitar 1.400. Itu kan memang yang melamar banyak yang laki-laki ya. Berarti berapa? 3-4% gitu kan, yang pilot perempuan. Kenapa sih sekarang lebih banyak pilot laki-laki dibanding pilot perempuan, Cap? Memang dari dulunya mungkin ya, yang bercita-cita jadi pilot kebanyakan kan laki-laki gitu ya. Terus kemudian seiring dengan kemajuan emansipasi dan lain sebagainya, dan itu para wanita-wanita juga. Dalam beberapa tahun terakhir berapa besar perkembangan jumlah pilot perempuan? Saya rasa cukup signifikan ya. Sekarang sudah hampir di setiap batch itu, setiap training di flying school, di mana-mana itu pasti ada pilot wanitanya. Dan kemampuannya dibandingkan dengan mungkin laki-laki, apakah mereka memang sama gitu kan? Karena perempuan kan kadang lebih sensitif. Betul, ya, katanya pakai nih, perasaan, ada sisi emosionalnya mengemudikan gitu. Pesawat, membawa ratusan penumpang, itu gimana? Yang pasti kalau di dunia penerbangan kita tidak beda-bedakan tentang gender ya. Jadi regulasinya semua sama, cara terbangnya semua sama, aturan-aturannya sama, bahkan sikap-sikapnya pun harus sama. Semuanya sama, standarnya sama. Jadi kalau memang sudah bisa masuk, berarti sudah mumpuni gitu ya. Betul, dan sama dengan laki-laki kan gitu. Tapi ini menarik nih, tadi ketawa-tawa nih kalau nggak salah si Marta nih. Marta bagaimana nih? Kamu tadi saya dengar, saya lihat kamu ketawa-tawa pada saat kita membahas kenapa pilot laki-laki lebih banyak dibanding pilot perempuan. Emang punya pendapat khusus? Iya, kalau itu menurut saya sih benar sekali ya. Sebenarnya yang membuat kenapa faktor utama menurut saya kenapa pilot perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki itu karena mindset dari awal
yang dibuat dari dulu itu kalau misalkan pilot itu hanya untuk laki-laki. Jadi yang untuk perempuannya itu lebih bersikap hati-hati atau takut untuk menetapkan cita-cita sebagai pilot. Itu hanya paradigma masyarakat aja ya. Kalau Vanda sekarang sudah dan juga Marta udah breakthrough nih, membuka ruang pertama perempuan dari Papua gitu loh. Nah, apa yang ingin kamu lakukan? Breakthrough-nya double, perempuan Papua. Jadi kan dua-duanya kan breakthrough-nya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan nanti ketika menjadi pilot? Apa yang membedakan kamu mungkin? Membedakan dari ininya. Dari teman-teman yang lain, apa yang ingin kamu kontribusikan gitu sebagai perempuan wanita dari Papua untuk maskapai penerbangan kebanggaan Indonesia ini? Ya buat teman-teman yang lain mungkin bisa gabung lagi kayak sama kayak saya gitu loh. Mungkin kayak buka jalan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lain juga. Kangen nggak sih dengan makanan Papua? Kangen sih tapi. Apa yang paling kamu kangen makanannya coba? Suka kue lontar? Nggak? Suka. Oke, tapi di sini juga ada. Di sini juga ada. Apa yang paling kamu kangenin kalau gitu? Ikan sih. Oh, ikan. Ya, ikannya seger-seger. Oke, ikannya seger-seger ya. Tapi kue lontar aja gimana kalau kita makan kue lontar deh? Bener ya? Ada yang bawain loh. Ada yang bawain. Ada yang bawain. Siapa yang bawain? Ini ahlinya masakan Papua nih yang bawain ke Siapa yang bawain itu? Spesial banget nih buat Anda. Marta juga di sana, nggak apa-apa deh nggak bisa datang, bisa menikmati aja dari jauh. Halo. Jadi balik. Tuh kan haru banget ketemunya. Ih, ikut bangga ya. Ayo duduk ya, duduk. Duduk. Ini ada kopi. Kopi. Wah, keren. Yeay, boleh deh kita keluarin pemirsa. Jadi ada kue lontar sama kopi, memang cocok ya kayaknya. Lucu ya, jadi gini. Karena Kasih habis ini kan habis dari New Zealand, pulang langsung ambil rating di Indonesia. Jadi belum sempat pulang ke Papua, belum sempat ya kamu ya? Sempet sih seminggu terus balik lagi. Dan ini hari Senin udah mau training lagi. Makanya dibawain makanan Papua nih. Kangen kan makanan Papua spesial. Kan ini ada juga Kak Ale kan saya lihat di foto ada bareng mereka ya. Berarti sudah kenal mereka lama nih. Marta ada juga. Marta tuh di Jayapura loh. Hai Mar. Hai Marta, saya nggak bisa Marta di sini ada kan Yazul Zulkarnain dan sama Mas Aris Yasale. Berarti sudah kenal lama ya sama mereka? Mereka datang ke kafe 4 Juni lalu ya. Iya, tahun lalu ya. Oh wow. Kemanapun orang Papua tuh rekat loh. Kalau Makanya ketemu ya kan masalahnya. Jadi apa yang ingin disampaikan sekarang mereka sudah berhasil seperti ini, pasti ada rasa kebanggaan gitu. Tapi atau bagaimana ceritakan perjuangan mereka deh. Iya Mereka sering curhat tuh dulu kan sekolahnya. Ayo apa yang diceritakan? Sebenarnya kami juga baru ketemu lagi tahun lalu dan setelah itu tidak pernah ketemu. Kalau dari kami berdua, kami bangga sekali bahwa anak-anak Papua sekarang sudah sangat luar biasa, terutama Vanda dan Marta yang sudah berhasil bahwa menunjukkan bahwa anak-anak Papua tuh bisa. Betul. Tapi pada saat itu mereka sekolah di New Zealand, pulang ke Jakarta. Cerita-cerita apa sih, sulit nggak sih mereka perjuangannya, apalagi sebagai perempuan, apalagi sebagai dari orang Papua, pengen orang Papua di negeri orang. Wanita lagi. Wanita. Gitu. Gimana pastinya sulit ya, apalagi pertama-tama dan bidang yang mereka adik-adik pilih ini kan pilot. Kalau anak-anak Papua bilang, ih gampang. Makanya dongkula nih, dongkula kosong andalan. Jadi kami dulu pernah buat dokumenter di Christchurch ya, di New Zealand, di salah satu sekolah pilot. Kebetulan ada Adelogi, ada Stevie di sana. Nih mereka punya teman-teman juga. Ya, yang cowok aja perjuangannya luar biasa, apalagi yang wanita ini. Jadi jauh dari orang tua, terus kemudian jadi pilot itu kan nggak gampang ya. Gitu. Jadi bayangkan badannya segini tapi bawa pesawat yang besar apa? Keluar nih bahasa Papua ya, Bet ya. Iya, berarti membuktikan sumber daya manusia di Papua itu luar biasa. Banget. Jadi kami berdua sangat bangga karena ya Vanda dengan Marta itu adalah generasi-generasi emas Papua dan Indonesia ke depannya. Terutama kami perempuan ya.
Wah, bangga banget. Gitu. Nggak anak Papua dari ujung timur Indonesia bisa bawa pesawat dan sekarang di Garuda lagi. Wah, nanti terbang ke luar negeri itu. Panda gimana, seneng nggak nih dapat kue lontar langsung nih, asli loh. Kasih habis banget, ini favorit. Kalau Marta gimana, Marta? Kangen nggak sama Mbak Nia dan Bang Ale di sini? Waktu itu ketemu? Iya, ketemu tahun lalu. Apa yang diingat waktu itu memorinya? Waktu itu ketika kami berkunjung sih, Mbak Nianya sangat welcome, kami diajak ngobrol, terus makanannya enak-enak di sana. Itu yang paling inget ya, makanannya enak. Datang lagi katanya, nanti kalau training mungkin bisa mampir ya. Tapi lucu loh, kalau saya melihat gini, pada saat banyak pemuda Papua kan banyak ya di luar negeri ya? Banyak. Mendapatkan beasiswa dari Dana Otonomi Khusus. Betul, ya kan, dari mereka daerah kalau tidak salah ada 1.500 anak yang tersebar di 15 negara yang mendapatkan beasiswa dana otsus dari pemerintah Papua. Nah, di sini nih, kenapa kita undang Alenia nih, Cap, Mbak Nia Zulkarnain dan Mas Ari Sihasale. Jadi mereka tuh mencoba merekatkan silaturahmi yang mungkin berbeda dari negara. Karena kalau pulang harus mampir ke kafe, ya kan? Di sana berhubungan keep kontak. Jadi menurut saya itu cukup menarik ya pada saat orang Indonesia itu tidak lepas dari kulturnya. Di mana di negara, bener nggak kayak gitu kalau lihat ya? Jadi ada cerita nih pasti. kelebihannya, ya ini kelebihannya anak-anak Indonesia dari Papua ini adalah dimanapun mereka berada di seluruh dunia manapun, tetapi rasa cinta mereka pada tanah air tidak pernah hilang. Dan Luar biasa. itu logat tidak bisa hilang. Jadi itu ciri khas ya. Penting nih, Cap, kalau ngomong logatnya nanti Papua gimana Cap misalnya? waktu nanti Ya kadang-kadang mungkin di sela-sela kegiatan formal kita, mungkin ya mereka masih gunakan dan kita ya senang, happy gitu. justru itu malah ini ya. Betul. Bineka Tunggal Ikanya Iya, kelihatan. kebetulan saya juga pada waktu terbang 737 kan sering ke Papua dan memang Papua itu sesuatu hal yang indah ya. Jadi dan orang-orangnya pun erat persahabatannya, terus komunikasinya juga enak, terus kemudian ada MOP ya, istilahnya MOP ya. MOP, ya. Wah itu MOP kalau itu udah apa? Nah, itu coba cerita Panda lucu. tuh. Panda bisa muka. Kemampuan pilot-pilot kita Iya. maupun dari daerah tidak kalah kan, Cap, dengan pilot asing. Iya, bahkan kita Bisa mungkin, bersaing ya? cukup bagus, bahkan pilot-pilot Indonesia itu berkiprah di luar negeri sudah banyak dan punya prestasi juga. Betul. Luar biasa Betul. banget. Waktu itu sudah habis belum kan? Cap, boleh usul Tadi MOP itu apa tadi? Boleh. Usul nggak? Boleh Kan dong. pasti suka ada announcement dari pilot dari ruang ini kan, iya, kokpit. Jadi kalau boleh nih untuk kebanggaan Indonesia ya kan, khususnya anak-anak Papua. Jadi jangan hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi juga logat. Selamat pagi Bapak Ibu, Mama Ade, semua yang sudah naik Garuda. Terima kasih. Kita dari jadi- ketinggian segini. Coba dong. Jadi ada ciri khasnya ya. Coba ayo tes kalau gitu. Menyapa penumpang. Menyapa penumpang. Siapa penumpang ya? Tapi dengan logat dan Waktunya sudah mau habis. Marta dulu. Marta Oke, dulu. baik. Oke. Marta, coba dong sapa penumpang dengan logat Papua. Selamat pagi kamu orang. Saya dengan hari ini, penerbangan hari ini bersama saya Kopilot Astin dan juga Kapten siapa. Hari ini kita mau akan terbang ke Biak. Kamu semua kan tuh? Oke, sekarang Panda. Panda. Kalau jadi captain sekarang. Jadi Kapten. Kamu sama Kapten Bambang deh di atas. Ya. Kamu kaptennya. Ya, kamu kapten. Oke, jadi selamat pagi semua. Saya Cap Vanda. Hari ini kita akan terbang ke Biaka. Nanti mau cari-cari ikan dulu. Kalau gitu, jangan lupa ya makan pinang, jangan buang sembarang, buang di tempat sampah. Terima kasih Mbak Nia Zulkarnain, Mas Ari Sihasale telah menyempatkan diri. Terima kasih atas kecintaannya untuk terus terima kasih menggerakkan kejutannya. cinta Indonesia dan khususnya Papua. Terima kasih. Kapten Bambang, terima kasih telah berikan kesempatan kepada mereka. Panda juga terima Marta, selamat kasih. berbakti, harumkan nama Indonesia. Kita dimanapun tunggu Anda cerita-cerita berada. inspiratif lainnya ya. Tetaplah bersama kami, masih banyak informasi menarik untuk Anda setelah jeda komersial berikut ini.